Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel berbagi ilmu dan pengalaman ternak ayam petelur, Hafsabah Ternak. Inilah cara perawatan anak ayam petelur atau diusi pada usia 5 hari. Jangan lupa like dan subscribe Hafsabah Ternak supaya kalian tidak ketinggalan ilmu pengalaman ternak ayam petelur. Siap juragan. Pemeliharaan anak ayam petelur mulai DOC, mulai ayam masih kecil itu menentukan kesuksesan peternak di masa lainnya. Jadi produksi maksimal, produksi yang tinggi sesuai standar breedernya itu ditentukan sejak pemeliharaan DOC. Jadi di umur 5 hari itu salah satu tata laksana yang perlu dilakukan oleh peternak adalah pembersihan alas DOC, alas anak ayam, kemudian juga dilanjut dengan pelebaran kandang. Maka cara yang paling mudah untuk membersihkan kotoran ayam masa awal ketika masih DOC itu adalah dengan cara diambil koran yang paling atas, ya, karena koran yang paling atas itu yang kotor, kemudian yang di bawahnya tetap ditinggal, dibiarkan saja, nanti ketika kotor diambil lagi. Biasanya ketika musim kemarau tanpa adanya hujan itu tanah kering, sehingga pengambilan koran itu cukup dilakukan 4 atau 5 hari sekali. Sedangkan ketika musim penghujan itu biasanya alasnya cepat basah, jadi bisa dilakukan di 2 atau 3 hari sekali. Ya, seperti ini caranya. Kita ambil koran yang paling atas kemudian dimasukkan dalam sok itu. Jadi tetapi sebelumnya jangan lupa itu wadah pakannya itu diambil dulu supaya tidak mengganggu ketika kita mengambil koran yang paling atas. Ya, sebelumnya juga perlu diambil yang namanya tempat minum ayamnya. Ya, sama supaya kita mudah dalam mengambil alas yang paling atas, ya. Itu sisa pakannya ditumpuk dulu karena eman ya israf kalau dibuang itu. Nanti biarkan ditaruh di bagian samping supaya sisa-sisanya itu masih dimakan oleh ayam. Jadi seperti itulah caranya, cara mengambil alas yang pertama. Jadi itu yang kotor ya, kemudian dimasukkan dalam sok pakan atau sok apa saja. Yang penting tujuannya satu, untuk membersihkan alas kandang supaya anak ayam atau DOC itu merasa nyaman di dalam brooder, di masa broodingnya, supaya merasa enak. Ya, seperti itu. Jadi kita membersihkannya harus sabar, diambil satu-satu, karena ayam itu perlu diperhatikan dengan menggunakan hati, ya, supaya ayam itu enggak jablay, merasa nyaman nanti. Jadi kalau kita sering ke kandang, ke brooder ini, masuk ke brooder, jadi ayam semakin kenal dengan kita, wah kita sebenarnya menyayanginya, bahwa kita adalah perawatnya, kita yang setia membesarkannya hingga dia nanti menjadi ayam yang siap berproduksi untuk bekerja sama dengan kita, saling memberi. Kita memberi pakan dan kita mendapat keuntungan telur tentunya. Kemudian ya harus sabar, diambil satu-satu, dimasukkan dalam sok. Dan mengenai ayam yang seperti itu, yang mondar-mandir di belakang kita, itu sebenarnya nggak masalah, nggak bikin stres. Jadi ketika ayam sudah dibiasakan dengan
situasi yang agak keras, agak kasar, maka ayam itu sudah ya nggak stres lagi ketika dihadapkan dengan sesuatu yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Jadi biarkan aja, biarkan anak ayam itu natural menghadapi lingkungan sekitarnya. Biarkan secara alami saja. Ya, supaya nanti ketika udah produksi tidak mudah stres. Terutama ketika musim hari raya itu kan musim mercon, banyak anak-anak menyalakan mercon, main mercon anak-anak itu ketika hari raya. Kemudian tahap berikutnya setelah kita membersihkan alas DOC lasan ayam, maka kita lakukan pelebaran kandang. Jadi pelebaran kandang ini tujuannya supaya ayam itu merasa nyaman, merasa tidak sesak di dalam brooder. Ya, kita harus bikin brooding itu nyaman untuk ayam. Ya, kita lakukan pelebaran ya pakai insting saja, nggak perlu pakai ukuran tertentu harus berapa meter, berapa senti lebarannya. Ketika kita pakai insting, pakai perasaan, pakai hati, bagaimana intinya itu hasil akhirnya adalah ayam merasa nyaman main-main di dalam brooder, yang merasa nyaman untuk makan, untuk minum, dan tentunya untuk tinggal di dalam brooder. Lakukan pelebaran ini sesuai dengan kebutuhan saja. Dan pelebarannya itu biasanya saya lakukan ketika ayam sudah divaksinasi NDB, yaitu di umur, vaksin NDB-nya kan dimasuk di umur 4 hari. Hari keempat divaksin NDB live tentunya. Jadi di hari pertama itu biasa saya nggak pakai vaksin NDB tetes mata. Jadi langsung di hari keempat saja, karena kasihan anak ayam supaya tidak stres, dan juga supaya ayam segera makan dan minum, karena dalam perjalanan itu tentunya ayam mengalami stres, dan ya kalau disandingkan dengan keadaan manusia itu kan selain stres ayam juga haus, lapar tentunya. Ya, setelah dilakukan pelebaran, kemudian bagian-bagian yang belum dikasih sekam itu dikasih sekam. Jadi alas yang belum dikasih sekam itu kan lantai yang belum dikasih sekam supaya ayam itu tidak langsung bersentuhan dengan lantai tentunya, karena kalau bersentuhan dengan lantai nanti kotorannya itu akan nempel di kaki ayam. Ya, setelah dikasih sekam kemudian dilakukan perataan sekamnya. Jadi ketebalannya ini sama sekitar 3 sampai 5 cm dari lantai. Ya, lantai tanah tentunya. Ya, dilakukan pelebaran. Setelah dilakukan pelebaran seperti ini, ya, itu kita alas yang sudah disekam ini kemudian dikasih koran lagi. Tujuannya itu supaya ayam itu kan tabiatnya suka main-main tanah, main-main alas, suka biasanya anak ayam itu suka mengorong-orong tanah untuk mencari makan. Itu sudah tabiat. Jadi kita kasih ini supaya kotorannya itu supaya
tanah atau sekam yang dikorek-korek oleh anak ayam itu tidak mengenai tempat minum dan tempat pakan, terutama tempat minumnya, supaya tidak kotor. Jadi karena anak ayam yang masih umur 5 hari itu tempat minumnya tidak digantung, jadi ya bagian-bagian alas atau lantai yang dikekam harus ditutup pakai koran supaya tidak kotor. Ya, itu main-main sudah itu merasa gembira dengan halaman baru, dengan halaman broding yang semakin lebar. Ya, dikasih koran seperti itu. Dan jangan khawatir, anak ayam yang sudah umur 4 hari sudah bisa membedakan antara pakan dengan sekam. Jadi walaupun ada sekam di sana yang mirip dengan pakan, dengan crumble, itu sekam yang besarnya seperti crumble, fisiknya seperti crumble, itu bisa dibedakan sudah oleh anak-anak ayam. Jadi anak-anak ayam itu tidak akan makan sekam, dia hanya akan makan crumble yang kita berikan. Beda dengan anak ayam yang masih umur 1 hari, jadi harus benar-benar tidak ada benda lain selain pakan di dalam wadah pakan yang kita berikan. Ya, sekamnya itu korannya ini dilakukan merata seperti pada alas sebelumnya. Ya, kita harus sabar memang dalam pemeliharaan DOC. Jadi banyak hal yang perlu dilakukan ketika kita memelihara ayam mulai DOC. Dan juga tata laksananya macam-macam, vaksinasinya juga macam-macam, dan pakannya tidak hanya satu macam juga. Ya, manajemen feeding and watering itu memang lebih banyak daripada kita memelihara yang langsung produksi. Setelah kita selesai melakukan pelebaran, kemudian dilanjut dengan kembali merapikan tempat pakannya. Jadi, dan juga tempat pakan ini ditambah, asalnya 6 kemudian ditambah 2 lagi atau sampai 10, di 8 atau 10 nanti, supaya ayam ketika makan itu tidak berebutan, tapi kebagian makan semua secara merata. Jadi lakukan pemberian tempat pakan. Jadi tempat pakannya masih pakai ini, tidak pakai yang gantungan, karena ayam itu masih adaptasinya dengan makan pakan yang di bawah, yang di lantai. Biasanya untuk pakan yang digantung dimulai sejak umur 15 hari. Itu 12 hari juga sudah bisa. Jadi kita sudah mengajari anak ayam untuk makan dengan pakan digantung di umur 12 hari atau 15 hari. Dilakukan seperti ini, ditaruh di tengah. Kemudian nanti tempat minumnya di sisi luar. Maksudnya di pinggir. Dan tempat pakannya di tengah. Jadi tempat pakan ini langsung di bawah pemanasnya, di bawah IgM, indukan gas medion, supaya ketika ayam makan itu terpaan panas IgM-nya langsung mengenai ayam, sehingga itu menjadikan tubuh ayam semakin hangat, merasa hangat. Ya, setelah rapi tempat pakannya dikasih pakan, dan itu tidak perlu banyak-banyak dulu, dikasih sedikit demi sedikit, nanti dikasih lagi. Jadi di usia awal-awal itu kita di siang hari masuk ke kandang 3 atau 4 kali, supaya anak ayam itu merasa nyaman dengan kita.
Oh, kita adalah pengayomnya, kita yang berperan membesarkannya. Jadi jangan biarkan anak-anak ayam kita itu jablay, jarang dibelai. Kemudian di malam hari ya cukup 2 kali saja. Yang penting kita memberikan pakan yang sesuai kebutuhan ayam, tidak kurang. Setelah kita merapikan tempat pakan dan mengasih pakan, kita lanjut dengan membersihkan tempat minum. Ya, kita bersihkan tempat minum satu persatu. Tentu kita membersihkannya dengan penuh kesabaran ya. Kita bersihkan alat minum supaya ayam itu merasa nyaman. Ya, tentu kita juga pakai sabun supaya kotorannya benar-benar bersih, kinclong, dan tidak ada bau yang tentunya bikin anak ayam merasa tidak nyaman. Jadi kita bersihkan satu persatu dengan sabar. Ya, insya Allah dengan kita bersabar seperti ini, kita akan mendapatkan barokahnya. Jadi kerja itu, usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Insya Allah kita bekerja dengan hati, kita bekerja maksimal, kita akan mendapatkan hasil yang juga maksimal. Kerjakan lebih jika ingin hasil lebih. Dan tentu kita dalam memelihara anak ayam itu harus lebih sabar ketimbang kita hanya langsung memelihara yang produksi saja. Karena banyak yang perlu kita lakukan ketika kita melihara DOC. Sejak DOC kita harus bersabar menunggu sampai ayam umur 18 minggu baru bertelur, dan kita bisa meraup keuntungan ketika ayam udah umur 22 minggu ya. Jadi dari umur 1 hari sampai 4 bulan kita harus bersabar tanpa mendapatkan telur. Kita hanya memeliharanya saja. Itulah bentuk kesabaran kita. Kemudian untuk mendapatkan hasil dari telurnya baru ketika ayam sudah umur 22 kan, baru ayam bisa makan dari hasil telurnya sendiri. Ya, maaf ada sponsor lewat. Nah, ada nenek lewat itu ya, mohon maaf. Setelah kita kucek-kucek dengan sabun, kita tiriskan dengan air sampai bersih sebersih-bersihnya. Ya, tujuannya tidak lain supaya ayam merasa nyaman. Secara psikologi berarti kita ini benar-benar menyayangi ayam-ayam yang kita pelihara. Kita merawatnya dengan hati, tidak hanya pakai akal ya. Kemudian air minum kita kasih vitamin ya, saya kasih Vitacik. Itu vitamin untuk anak ayam usia 0 sampai 4-5 minggu. Untuk usia 0 sampai 2 minggu itu takarannya adalah 5 gram per 7 liter. Jadi maaf, 5 gram per 7 liter. Jadi saya kasih, ini kan yang saya berikan ke ayam itu 8 liter 8 galon. Jadi dilebihkan sedikit dari takarannya yang ada. Lebih itu enggak masalah, yang kurang itu baru bermasalah jika vitamin ya. Jadi pemberian vitamin itu lebih tidak masalah, hanya akan dibuang oleh tubuh ayam jika lebih, dan kurang itu yang perlu dievaluasi. Nggak boleh kurang lagi. Beda dengan pemberian antibiotik. Pemberian antibiotik itu jangan melebihi dosis yang ada.
Justru yang bagus itu jika untuk pencegahan bukan untuk pengobatan, pemberiannya di bawah anjuran yang ada supaya tidak cepat resisten, supaya ayam itu tidak mudah resisten dengan antibiotik yang kita berikan, dengan golongan antibiotik yang kita berikan. Ya, seperti ini caranya. Kita masukkan air yang sudah dikasih vitamin, kemudian kita tutup seperti itu, ya, dibalik, ya. Setelah selesai, kita bawa galon minum ayam ke kandang kita untuk kita berikan ke ayam-ayam yang kita pelihara. Kemudian di kandang kita memberikan air minum yang berisi vitamin. Ya, kita pakai tambahan alat seperti ini. Ini adalah tambahan penjanggal, janggal tempat minum supaya semakin tinggi. Ini kita pakai tutup box DOC, ya, kita pakai ini, ditambah ini supaya semakin tinggi, ya, tempat minumnya supaya semakin tinggi, sehingga tempat minum itu tidak mudah kotor oleh kotoran ayamnya atau pakan yang di korek-korek itu sama anak ayamnya. Jadi perlu tempat minum yang lebih tinggi daripada alas yang disediakan untuk anak ayam. Dan tempat minum ini ditaruh di pinggir, ya, sedangkan tempat pakannya di tengah. Dibagi secara merata supaya ayam mudah menjangkau tempat minumnya. Ya, terakhir seperti ini. Kemudian hasilnya alas bersih, tempat pakan ada di tengah, pelebaran kandang sudah dilakukan, dan tempat minum ada di bagian pinggir, sehingga ayam mudah minum, dan ketika makan ke tengah di bawah indukan gas medion. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.